Ya, pemirsa masih di Market Review dan kita masih membahas topik industri Mamin siap revisi target di 2020 dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Adi S. Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia atau disingkat dengan GAPMI. Pak Adi. Halo Pak. Ya. Ya, kita lanjutkan kembali Pak Adi. Target dari GAPMI tadi 2-3% sampai dengan akhir tahun 2020 di bawah target pemerintah yang menetapkan 4% dengan berbagai indikator yang sudah Anda sebutkan tadi yang menjadi pemberat bagi industri makanan dan minuman Indonesia. Tapi Pak Adi, pemerintah terus berupaya Pak untuk mengantisipasi penyebaran dari COVID-19. Ketika skenario ini berjalan dengan baik, COVID-19 bisa dikendalikan, paling tidak jumlah dari kasus positifnya terus mengalami penurunan. Kemudian di akhir tahun pemerintah juga menargetkan vaksin akan diproduksi begitu. Apakah ini akan memberikan angin segar? Tidak Pak. Memberikan kontribusi yang cukup besar? Tidak. Ya, tentunya ini menjadi angin segar kalau itu memang bisa dibuktikan. Namun demikian perkiraan kami kan itu baru akhir tahun ya vaksin ya. Dan tentu dampaknya di tahun depan. Justru di tahun depan itu kami lebih optimis bisa lebih baik dibanding tahun ini gitu. Dan kalau kita lihat penyebaran COVID ini sampai sekarang kan kita belum tahu kapan turunnya. Ini sangat tergantung dari kesadaran masyarakat sendiri sebenarnya. Dan saya terus terang sangat berharap masyarakat kita untuk sadar melakukan protokol kesehatan dengan baik supaya ekonomi kita tidak terpuruk terus-menerus seperti itu. Kalau ini kegiatan dibatasin terus dan masyarakat tidak sadar untuk melakukan protokol kesehatan, ini sangat berbahaya. Justru ini faktor ini memang perkiraan ini sangat dinamis sekali Mas David. Jadi kita 2-3% ini saat ini, tapi bisa jadi nanti mudah-mudahan begitu masyarakat sadar kemudian angka pandemi ini turun terus secara drastis. Nah, inilah kesempatan kita untuk bisa mengejar ketertinggalan itu gitu. Saya masih tetap berharap bisa lebih baik gitu, meskipun saat ini realistis perkiraan saya di sekitar 2-3% itu gitu. Baik, 2-3%. Yang terbaru Pak Adi, ini terkait dengan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana buruh ancam akan lakukan demo mogok nasional, Pak, terkait dengan Omnibus Law ini. Bagaimana ini tanggapan dari Gabungan Pengusaha Makanan Minuman? Apakah ini juga akan menjadi pemberat nanti, Pak? Ya, Omnibus Law ini memang menjadi satu harapan dari dunia usaha, para investor untuk melihat Indonesia akan lebih baik lagi. Itu targetnya tentunya adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Karena kami berharap rekan-rekan dari pekerja untuk melihat Indonesia secara keseluruhan, tidak melihat diri sendiri ya. Karena semakin kondusif kondisinya, semakin banyak lapangan pekerjaan dan tentunya ini akan berdampak positif terhadap perekonomian dan tentunya terhadap pendapatan para pekerja itu sendiri. Nah, oleh sebab itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini kita harapkan investor semakin banyak datang, lapangan pekerja semakin banyak sehingga kita bisa mengajak yang saat ini menganggur atau belum bekerja ini bisa mendapatkan pekerjaan. Esensinya sebenarnya di sana. Jadi kita tidak bisa melihat saya saat ini seperti apa gitu. Dan kalau saya lihat dari isi Undang-Undang Cipta Kerja ini sebetulnya sangat baik sekali untuk kedua belah pihak gitu. Ada jaminan-jaminan bagi para pekerja yang cukup memadai. Di samping itu juga ada angka-angka yang realistis yang diberikan oleh pemerintah untuk menjadi beban pelaku usaha dan juga beban bagi pemerintah sendiri. Jadi ada sharing the burden bagi antara pelaku usaha dan pemerintah, dan di samping itu juga bagi pekerja ada jaminan. Ini sebetulnya sangat realistis dan mudah-mudahan semua pihak bisa menerima gitu. Saya dengar banyak serikat pekerja yang sudah bisa memahami ini dan bisa menerima seperti itu, Mas David. Baik, terkait dari rencana mereka, Pak Adi, untuk melakukan aksi mogok nasional begitu dari beberapa serikat pekerja yang ada di Indonesia. Dan ini akan menjadi pemberat juga tidak Pak bagi industri Mamin nantinya? Saya kira itu mungkin ungkapan dari teman-teman pekerja ya untuk 2-3 hari ya mungkin bisa mengungkapkan, tapi saya
lihat bahwa ini mogok kerja ini kan bukan menjadi ilegal gitu. Mudah-mudahan pemerintah dan Polri bisa tegas menyatakan bahwa ini ilegal sehingga kita bisa bekerja dengan tenang. Saya cek di banyak pelaku usaha yang menyatakan bahwa sebenarnya para pekerjanya sangat kondusif dan tidak ada masalah dengan ini, dan mudah-mudahan ini tidak menjadi beban bagi industri keseluruhan termasuk industri makanan dan minuman. Baik, Pak Adi, sampai sejauh ini Pak, bagaimana update secara keseluruhan geliat dari industri makanan dan minuman Indonesia dari sisi produksi, kemudian juga dari sisi keberadaan bahan baku, kemudian juga dari sisi distribusi Pak, setelah kita berbincang tadi dari sisi konsumsi? Ya, pertama kalau kita lihat dari produksi sementara aman ya, dan memang utilisasi masih di sekitar 60-70% secara umum, meskipun ada beberapa kategori pangan yang utilisasinya sangat tinggi ya, untuk misalnya industri susu, industri tepung-tepungan, minyak goreng, kemudian industri pangan beku, industri instan, produk-produk yang instan, bumbu-bumbuan ini sangat tinggi ya, dan bahkan saya dengar juga industri bakery juga cukup baik ya. Tapi secara rata-rata sekitar 60-70%. Dari sisi produksi aman, dari sisi bahan baku sementara saya lihat juga aman, meskipun ada sedikit pengurangan dari kuota beberapa bahan baku seperti garam misalnya, ada sedikit pengurangan, tapi saya dengar dari pelaku usaha masih aman, meskipun saya berharap nanti di bulan Oktober atau awal November ini harus ada review dari pemerintah. Jangan sampai nanti terjadi kekurangan lagi, tapi sementara aman. Dan oleh sebab itu supply side aman. Demand side ini yang menjadi masalah. Saya lihat pemerintah harus tetap menjaga demand side ini supaya tetap tinggi gitu ya, karena tadi saya sampaikan kelas menengah bawah ini perlu dijaga supaya mereka mampu membeli produk-produk yang ada. Dan mudah-mudahan dengan BLT tunai yang disampaikan oleh pemerintah ini bisa mendorong demand side ini sehingga baik dari sisi supply maupun demand akan seimbang dan aman, meskipun belum bisa kembali ke normal seperti itu, Mas David. Baik, sampai sejauh ini stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah, terutama kepada masyarakat menengah ke bawah, Pak Adi, untuk meningkatkan konsumsi, meningkatkan dari sisi belanja. Apakah sudah terlihat tidak, Pak, dampaknya kepada industri makanan dan minuman? Saya kira terlihat ya, pertama kemarin terhadap ASN ya, itu sudah diberikan gaji ke-13, kemudian pekerja yang 15,7 juta mendapatkan 600.000 sebulan selama Desember, sampai Desember, dan mudah-mudahan ini pemerintah bisa mempertimbangkan untuk dilanjutkan di 2021, dan dampaknya cukup baik. Kami mengecek ke beberapa perusahaan, karyawan juga sudah menerima dengan baik melalui BPJS TK, dan ini sangat bagus. Dan juga terhadap industri-industri yang mikro kecil mendapat dana 2,5 juta. Ini tentunya semua ini untuk mendorong perekonomian dan terutama daya beli. Jangan sampai sisi supply atau produksi aman tapi demand-nya tidak ada. Nah, ini akan terjadi ketidakseimbangan. Oleh sebab itu kedua belah pihak harus dijaga. Jadi ini krisis multidimensi, kita tidak bisa lihat seperti krisis biasa. Oleh sebab itu dua sisi harus dijaga seperti itu. Baik, dari sisi daya tahan Pak Adi, bagaimana dari anggota GAPMI sampai sejauh ini, apakah PHK juga sudah diberlakukan? Karena dari beberapa sektor industri lain ini juga sudah memberikan warning juga kepada pemerintah. Mereka akan hanya sanggup beberapa bulan ke depan untuk bertahan begitu. Ya, tadi memang perkiraan kita waktu survei itu kan ada yang mengatakan sekitar 3 bulan daya tahannya ya. Dan kebetulan di industri makanan minuman dilihat produksi sudah mulai naik di Juni yang tadi saya sampaikan. Ada sedikit pengurangan karyawan pasti terjadi, tapi tidak masif seperti di sektor lain, seperti di sektor pariwisata ya. Oleh sebab itu saya tetap lihat bahwa industri makanan minuman masih bisa menjaga kondusivitas di sisi pekerjanya. Meskipun ada sedikit pengurangan, misalnya karyawan yang kontrak sementara tidak diperpanjang terlebih dahulu menunggu situasi yang lebih kondusif lagi, dan kita tetap bertahan dengan karyawan-karyawan tetapnya. Dan beberapa perusahaan juga mengurangi shift kerjanya yang 3 shift menjadi 2 shift, yang 2 shift menjadi 1 shift seperti itu. Nah, tetap
pasti kita tidak bisa hindari ada pengurangan. Baik. Tapi yang saya optimis banyak perusahaan juga melakukan investasi kembali gitu. Karena nilai investasi kita tidak turun dan kita melihat prospek makanan minuman ini prospek jangka panjang. Jadi investasi tetap jalan dan terutama juga otomatisasi, implementasi industri 4.0 ini tetap jalan sehingga saya optimis ke depan masih lebih baik, masih prospektif gitu. Baik, Pak Adi, menarik, kita akan jeda kembali Pak di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba ulas ketika dari sisi konsumsi masyarakat sudah mendapatkan stimulus, bagaimana dengan industri makanan minuman Indonesia. Apakah sudah sesuai harapan stimulus yang didapatkan sampai sejauh ini? Kemudian menyambut prediksi atau proyeksi dari resesi di kuartal ketiga hampir dipastikan akan terjadi. Pak Lukman, bagaimana juga KP menyikapinya? Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa adalah bersama kami. Market Review akan segera kembali sesaat lagi.